Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran biologi di kelas 12. Kali ini kita akan mempelajari tentang hereditas pada manusia, yaitu kelainan atau penyakit menurun. Kelainan atau penyakit diturunkan melalui gonosom atau sel kelamin dan diturunkan juga melalui autosom atau sel tubuh. Penyakit yang diturunkan melalui sel kelamin atau gonosom ada buta warna, hemofilia, anodontia, hipertrikosis, wedetos, hysteric gravior, dan gigi coklat. Ada yang disebabkan oleh gen resesif, ya. Ada yang disebabkan oleh gen dominan. Yang disebabkan oleh gen resesif yang penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan, ya. Jadi gen resesif itu adalah gen yang dikalahkan oleh gen lain sehingga lambangnya itu dilambangkan dengan huruf kecil. Seperti ini buta warna, akan terjadi buta warna ketika gen resesif itu terjadi, maka dilambangkan dengan XCB dan CB-nya itu kecil lambangnya. Kemudian untuk gigi coklat, ini disebabkan oleh adanya gen dominan. Ya, gen dominan itu adalah gen yang kuat atau gen yang menutupi gen lain, dilambangkan dengan huruf besar. Nah, ini contohnya untuk perempuan gigi coklat, ya, dilambangkan dengan XB besar X. Untuk laki-laki yang gigi coklat, ya, XB besar Y. Kita uraikan satu demi satu apakah penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, ya. Buta warna itu ada dua macam. Ada buta warna total, ada buta warna sebagian. Buta warna total itu adalah hanya mampu membedakan warna hitam dan putih. Sedangkan buta warna sebagian itu ada dua jenis, ada yang disebut dengan buta warna dautan, tidak mampu mendeteksi warna hijau, dan buta warna frotan tidak mampu mendeteksi warna merah. Ya. Kemudian hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik yang ditandai dengan darah yang sukar membeku. Ya, penderita hemofili tidak memproduksi faktor pembeku darah. Ya, kalau normal kan orang ketika luka maka mungkin beberapa menit itu akan kering kembali kan, karena ada faktor pembeku darah. Nah, kalau yang hemofili, yang memiliki penyakit hemofili ini, darah ketika luka itu akan terus-menerus mengalir darah tersebut sehingga bisa mengalami kematian, ya. Kemudian ada anodontia, yaitu tidak memiliki benih gigi dalam tulang rahangnya sehingga gigi tidak tumbuh. Kemudian ada hipertrikosis, yaitu kelainan berupa tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, misalnya pada daun telinga, wajah, dan anggota tubuh lainnya. Nah, ini terpaut pada kromosom Y, sehingga penyakit ini diderita oleh laki-laki. Kemudian ada pebetos, ya, adalah penyakit atau kelainan yang ditandai dengan pertumbuhan selaput di antara jari-jari, seperti halnya kaki bebek atau kaki katak. Dan ini juga adalah penyakit yang terpaut kromosom Y. Ya, oleh karena itu hanya diderita oleh laki-laki. Kemudian ada hysteric gravior, yaitu kelainan yang ditandai dengan pertumbuhan rambut yang kasar dan panjang mirip duri landak. Ya, ini penyakit hysteric gravior. Kemudian ada tadi, ya, gigi coklat, ya.
Gigi coklat ini adalah gigi yang kurang email dan biasanya ini berwarna coklat giginya dan mudah rusak. Selanjutnya adalah kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom atau sel tubuh. Ada albino, fenilketonuria, kemampuan mengecap feniltiokarbamida, ada folidaktili, dentinogenesis imperfecta, ada katarak, ada thalassemia, siklemia, botak, brachydactylia, anonesia. Albino adalah kelainan genetik berupa tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin sehingga rambut dan badannya berwarna putih. Untuk genotipnya, A besar itu normal, A besar A kecil ini normal karir, sedangkan A kecil albino. Ya, jadi penderita albino dalam kondisi resesif, ya. Jadi dengan lambangnya adalah huruf kecil, ya, A kecil. Selanjutnya ada fenilketonuria atau FKU, yaitu kelainan genetis karena tubuh tidak mampu melakukan metabolisme fenilalanin. Akibatnya terjadi penimbunan fenilalanin dalam darah kemudian dibuang bersama urin. Penderita FKU mengalami gangguan mental dan mempunyai IQ rendah. Hal ini disebabkan oleh asam fenilpirufat dalam fenilalanin yang merusak sistem saraf. Untuk genotipnya, dalam kondisi dominan normal, jadi ini lambangnya besar ya, P-nya besar normal. Kemudian dalam kondisi heterozigot, penderita mengalami FKU. Kemudian dalam kondisi resesif dengan lambang hurufnya kecil-kecil adalah mengalami juga fenilketonuria atau FKU. Kemudian ada penyakit yang diturunkan adalah kemampuan mengecap feniltiokarbamida. Penderitanya ini dikenal dengan sebutan buta kecap, ya. Kemudian ada polidaktili, yaitu kelainan genetis yang ditandai oleh jari tangan atau jari kaki berjumlah 6 atau lebih. Ini penderita polidaktili bergenotip P besar atau P besar P kecil, sedangkan normal adalah bergenotip P kecil. Ya, jadi P kecil ini normal. P besar P kecil ini penderita polidaktili. Selanjutnya penyakit dentinogenesis imperfecta, yaitu kelainan genetis yang ditandai oleh keadaan tulang gigi berwarna putih seperti susu. Kemudian ada katarak, yaitu kerusakan pada kornea mata. Kemudian ada thalassemia, yaitu kelainan genetik yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan pembentukan hemoglobin. Hal ini karena adanya gangguan salah satu rantai globin. Akibatnya sel darah merah hanya mampu mengikat sedikit oksigen.
Dengan demikian, penderita akan kekurangan oksigen. Talasemia ditentukan oleh gen dominan T besar H kecil. Genotipnya T besar H kecil itu penderita talasemia mayor atau ini bersifat letal. Jadi penderitanya tidak akan hidup ya. Kemudian genotip T besar H kecil atau bersifat heterozigot, ini penderita mengalami talasemia minor. Sedangkan T kecil H kecil ini bersifat normal. Selanjutnya adalah penyakit siklemia. Penderita siklemia memiliki hemoglobin tidak normal sehingga eritrosit menjadi berbentuk bulan sabit. Sel darah ini mudah rusak sehingga mengakibatkan anemia pada penderitanya. Sifat siklemia ditentukan oleh gen dominan S besar. Sedangkan gen resesif S kecil menentukan sifat normal. Sehingga kalau orang memiliki genotip S besar adalah penderita siklemia tetapi bersifat letal atau akan mengalami kematian. Kemudian S kecil normal. Selanjutnya ada botak ya. Nih, sifat botak ini ditentukan oleh gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Genotipnya B besar itu orang mengalami kebotakan baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan genotip B kecil untuk laki-laki itu botak, untuk wanita tidak botak, sedangkan B kecil itu tidak botak. Kemudian ada brachidaktili, yaitu kelainan berupa ruas-ruas jari yang lebih pendek dari ukuran normal. Kelainan ini dikendalikan oleh gen dominan B besar dan bersifat letal. Jadi ketika dalam kondisi dominan B besar, ini penderita mengalami kematian atau tidak akan hidup lama ya. Kemudian ada anonychia, yaitu kelainan pada sebagian jari sehingga pada jari tidak terdapat kuku. Ya, demikian itu kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom atau sel tubuh. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana penurunan sifat dari penyakit-penyakit yang tadi dijelaskan. Seperti contoh tadi hemofili. Ya, hemofili itu adalah penyakit di mana darah sukar membeku. Nah, untuk genotipnya EKH besar adalah untuk wanita normal. EKH besar, EKH kecil ini wanita normal karir. Ya. Kemudian EKH kecil wanita hemofili. EKH besar Y laki-laki normal. EKH kecil Y laki-laki hemofili. Ya, karena tadi ada terpaut kromosom X, maka lambang-lambangnya itu menggunakan lambang kromosom yaitu XX dan XY. Nah, kita ambil contoh misalnya wanita normal karir menikah dengan laki-laki normal. Ya, di mana nih P-nya kita tentukan genotipnya. Normal karir genotipnya adalah EKH besar, EKH kecil. Nah, yang laki-laki normal adalah EKH besar Y. Kita tentukan gametnya. Gametnya kita ambil ya, EKH besar, EKH kecil, kemudian EKH besar Y. F1-nya kita silangkan antara gamet-gamet ini. EKH besar akan ketemu dengan EKH besar, membentuk EKH besar, EKH besar. EKH besar bertemu dengan Y, membentuk EKH besar Y. Kemudian EKH kecil, EKH besar, ya membentuk EKH besar, EKH kecil. Kemudian EKH kecil bertemu dengan Y, membentuk EKH kecil Y. Kemudian kita terjemahkan, EKH besar adalah
wanita normal ya. Jadi X wanita normal. Kembali ke sini. Ya, X wanita normal. XH besar Y laki-laki normal. XY ya, lihat XY. Lihat ininya, lambangnya H besar. Untuk H besar kan laki-laki, ini laki-laki normal. Kemudian XH besar, XH kecil, wanita normal karir. Jadi ini bersifat heterozigot. Untuk wanita ini dia normal, tetapi dia membawa sifat hemofili ya, karena dia memiliki sifat H kecil ini. Kemudian XH kecil Y ya, ini adalah untuk laki-laki hemofili. Kalau dilihat bahwa sifat hemofili ini diturunkan dari ibunya yang karir ya, kemudian menurun kepada anak laki-lakinya ya, ini kepada anak laki-lakinya sehingga menderita hemofili. Nah, disimpulkan dari hasil perkawinan suami yang normal dengan wanita yang normal karir menghasilkan 50% anak wanitanya normal, 25% anak laki-lakinya normal, dan 25% anak laki-lakinya hemofili. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana penyakit buta warna itu akan dimungkinkan diturunkan kepada anak-anaknya. Kita lihat genotip untuk wanita normal adalah XCB itu untuk wanita normal karir, XCB wanita buta warna, kemudian XY itu untuk laki-laki normal, XCBY laki-laki buta warna. Nah, sekarang kita ambil contoh, misalnya terjadi perkawinan laki-laki normal dengan wanita normal karir. Laki-laki normal genotipnya adalah XY, wanita normal karir adalah XCB. Gametnya XY, kemudian X, ini XCB. F1-nya adalah persilangan antara gamet yang laki-laki dengan gamet yang wanitanya. X akan bertemu dengan X bertemu dengan XCB membentuk XCB, kemudian Y bertemu dengan X membentuk XY, Y bertemu dengan XCB membentuk XCBY. Kita terjemahkan, X adalah wanita normal, XCB wanita normal karir, XY laki-laki normal, XCBY laki-laki buta warna. Sehingga bisa disimpulkan perkawinan antara laki-laki normal dengan wanita normal karir dimungkinkan anak-anaknya adalah 50% anak wanitanya itu adalah normal, tapi ada normal karir ya. Kemudian anak laki-lakinya dimungkinkan 25% normal dan 25% buta warna. Selanjutnya adalah penyakit albino. Kita lihat bagaimana sifat albino itu akan diturunkan kepada keturunannya. Albino adalah penyakit genetik berupa tubuh seseorang itu tidak mampu memproduksi pigmen melanin sehingga rambut dan badannya berwarna putih. Nah, sekarang kita lihat genotipnya. A besar itu adalah normal, A besar A kecil normal heterozigot, A kecil adalah penderita albino. Nah, sekarang kita ambil contoh, terjadi perkawinan laki-laki yang karir atau normal karir dengan wanita juga yang normal karir atau yang bersifat heterozigot. Kita ambil gametnya, A besar, A kecil, ini juga A besar, A kecil.
F1-nya atau filialnya atau keturunannya adalah pertemuan dari gamet yang dari laki-laki dengan yang wanita. A besar bertemu dengan A besar membentuk A besar A besar. A besar bertemu dengan A kecil membentuk A besar A kecil. A kecil bertemu dengan A besar membentuk A besar A kecil. Kemudian A kecil bertemu dengan A kecil membentuk A kecil A kecil. Kita terjemahkan A besar A besar A besar A kecil A besar A kecil adalah normal. Ya, hanya ini kalau A besar A kecil adalah normal karir, sedangkan A kecil adalah penderita albino. Sehingga bisa disimpulkan perkawinan antara laki-laki yang normal karir dengan wanita normal karir dari albino menghasilkan keturunan 25% anak-anaknya itu albino, 75% normal. Nah, sehingga kalau misalnya di kehidupan sehari-hari orang tuanya normal, anaknya ada yang albino, kemungkinan adalah orang tuanya adalah dia pembawa, ya dua-duanya pembawa atau bersifat heterozigot. Seperti itu ya. Demikian penjelasan tentang kelainan atau penyakit menurun yang diturunkan melalui gonosom dan autosom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.